Saudara, anugerah Allah terbesar dalam kehidupan saya dan saudara adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan jiwa kita itu kita terima bukan dari karya dan kebaikan kita, tapi kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa, dan kemudian bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya atas dosa. Kalau saudara percaya akan hal itu, maka saudaralah orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kapanpun, karena kematian pasti terjadi, kapanpun kita akan mati, kita pasti diselamatkan. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan jiwa kita, yaitu anugerah terbesar yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, yang kita terima melalui iman kepada Dia, apa yang harusnya kita kerjakan? Apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Shalom, saudara. Bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, kalau saudara lihat ke dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab yang mengalami janji-janji firman Tuhan adalah orang yang konsisten hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena demikianlah janji firman Tuhan. Demikian juga di zaman modern ini. Kita bisa melihat orang-orang yang hidup konsisten berdasarkan firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan juga digenapi dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap saudara juga rindu dalam kehidupan saudara, janji firman Tuhan digenapi. Tetapi yang seringkali menjadi masalahnya bagi kita adalah bagaimana konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar-benar digali berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, renungan ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara, untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena di renungan ini, setiap jam 5 pagi diposting seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori dan benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat di layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap jam 5 pagi, saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, di dalam video ini dan dua video selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah topik tentang nasihat bagi orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini di dalam video ini dan dua video selanjutnya nanti adalah dari Roma pasal yang ke-12, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi untuk video ini kita akan lihat di ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama saya baca bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di Roma, di mana nasihat itu ada berapa nasihat yang akan kita belajar dalam video ini dan dua video selanjutnya. Nasihat itu didasari oleh satu hal. Lihat tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Tuhan. Jadi alasan Paulus memberi nasihat itu kepada anak-anak Tuhan adalah karena mereka sudah
mengalami kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan apa yang telah mereka alami? Kita lihat sama-sama. Hal yang sudah dibahas sebelumnya adalah hal tentang dibenarkan dalam iman. Topik tentang keselamatan yang diperoleh melalui iman. Itu sebabnya di pasal 10 misalnya, ayat 9, di sana Paulus menegaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu di pasal 10 ayat yang ke-9. Jadi, hal yang ditegaskan Paulus adalah bahwa keselamatan yang diperoleh melalui iman, bukan melalui kebaikan, bukan melalui, pada masa itu dalam konteksnya bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat, bukan dengan melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman. Itu yang ditegaskan Paulus dalam konteks ini, saudara. Dan Paulus juga menegaskan kepada mereka, anak-anak Tuhan pada waktu itu, bahwa mereka non-Yahudi. Dan Paulus menggambarkan di pasal yang ke-11 bahwa mereka itu adalah seperti cabang yang dicangkokkan. Artinya orang Israel adalah cabang asli, dan jemaat-jemaat Tuhan di Roma yang non-Yahudi itu adalah cabang yang dicangkokkan. Tetapi sebagai cabang yang dicangkokkan, mereka menerima anugerah keselamatan itu yang mereka peroleh melalui iman. Sedangkan orang Israel disebut sebagai cabang yang dipotong dan mereka dicangkokkan. Tapi hal yang mau ditegaskan oleh Paulus adalah bahwa kalau cabang yang asli pun dipotong, apalagi kamu, kata Paulus. Artinya bahwa kamu mendapatkan ini oleh karena kasih karunia. Karena kamu bukan cabang asli, tapi kamu dicangkokkan dan menerima anugerah keselamatan itu melalui iman. Jadi hal yang mau ditegaskan oleh Paulus sebelumnya adalah bahwa mereka telah mengalami kemurahan Tuhan, di mana keselamatan itu diperoleh melalui kasih karunia Tuhan, karena keselamatan itu diperoleh bukan karena perjuangan melakukan hukum Taurat, bukan melalui kebaikan mereka, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang diperoleh melalui iman. Dan yang kedua, mereka malah bukan cabang yang asli, mereka cabang yang dicangkokkan. Jadi ada dua hal yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka, yang mereka terima melalui iman, dan mereka terima semata-mata karena anugerah Tuhan, karena mereka dicangkokkan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Itu sebabnya keselamatan yang diterima melalui iman itu, keselamatan yang diterima oleh anugerah Tuhan itu, di mana mereka dicangkokkan, dibahasakan oleh Paulus di ayat yang pertama, pasal yang ke-12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan, hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, hal yang saya mau mengajak terlebih dahulu untuk saudara renungkan bersama adalah, apakah saat ini saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Di mana keselamatan itu diperuntukkan bagi setiap orang, karena Tuhan memberikan anugerah itu kepada setiap orang. Disebut sebagai jemaat di Roma tadi sebagai cabang atau ranting yang dicangkokkan. Demikian juga saya dan saudara, semua manusia punya kesempatan menjadi cabang yang dicangkokkan tadi. Artinya menerima keselamatan oleh karena anugerah Tuhan yang diterima melalui iman. Apakah saat ini saudara sudah mengalami keselamatan, mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya? Tadi dikatakan di ayat 9, saya baca lagi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau seseorang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa, dan kemudian bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya atas dosa. Kalau saudara percaya akan hal itu, maka saudaralah orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan kapanpun, karena kematian pasti terjadi, kapanpun kita akan mati, kita pasti diselamatkan. Apakah saudara hari ini sudah mengalami kepastian keselamatan itu? Kalau belum, hari ini saya menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Yesus Sang Juru Selamat.
bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangannya, menanggung dosa setiap orang yang mau percaya. Kalau hari ini saudara belum pasti keselamatan itu, maka percayalah bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, menanggung dosa saudara. Kalau saudara percaya Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara, dan dia telah bangkit dari antara orang mati, maka hari ini saudara adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan melalui iman saudara itu. Dan kalau hari ini saya dan saudara sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, itu artinya kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Maka ayat firman Tuhan tadi menegaskan di pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, kata Paulus. Sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu keselamatan jiwa yang diperoleh melalui iman, maka aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Apa nasihat Paulus yang pertama? Di video ini kita akan belajar nasihat Paulus yang pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat yang pertama di sini adalah bahwa orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, yaitu kepastian keselamatan, harus memiliki ibadah yang sejati. Itu yang ditegaskan di sini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dari nasihat ini mau ditegaskan bahwa orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan itu seharusnya mereka memiliki ibadah yang sejati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau hari ini saudara mendengar tentang ibadah, maka yang saudara renungkan itu adalah ibadah-ibadah, pertemuan ibadah. Ya, itulah memang ibadah. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Ibadah yang sejati itu bukan hanya itu. Tetapi di sini yang ditegaskan adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu adalah kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ini menggambarkan persembahan sama sebagai persembahan korban, di mana tadi dibahas juga Taurat, bukan melakukan Taurat lagi, tetapi sekarang tubuhmu itulah yang dipersembahkan sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, tanpa cacat seperti perjanjian lama. Persembahan itu adalah harus persembahan yang hidup, yang baik, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan sekarang sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, hidup kita ini harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu persembahan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Saudara, jadi sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, saya dan saudara harus memiliki ibadah sejati dalam hidup kita. Ya, ibadah-ibadah kita itu bagian dari ibadah sejati. Tetapi bukan hanya itu ibadah yang sejati, karena terlalu banyak orang yang memiliki ibadah yang begitu rohani, begitu setia. Orang-orang kalau melihat dia orang-orang akan angkat jempol kepada orang ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia sudah mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Jadi ibadah kita itu kalau demikian bukan hanya ibadah rutin, tetapi ibadah kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Seberapa banyak orang yang kalau dilihat ibadahnya sepertinya begitu baik, tetapi kalau dilihat kehidupannya terkadang tidak sesuai dengan ibadahnya. Orang yang demikian mungkin di depan mata orang lain yang hanya bisa melihat ibadahnya, mereka bisa memuji. Tetapi di hadapan Tuhan itu sebenarnya nol, saudara. Karena bagi Tuhan
Di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan hanya ibadah-ibadah yang rutin, tapi ibadah yang sejati itu sebenarnya adalah ketika aku juga bisa mempersembahkan hidupku menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya menjadi persembahan yang sesuai dengan yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu artinya, saudara, sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, sudah mengalami penebusan oleh Tuhan, sebenarnya kalau demikian hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini sebenarnya kalau demikian sudah tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita yang terutama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara memiliki kehidupan di dunia ini, saudara punya pekerjaan di dunia ini, saudara punya bisnis di dunia ini, saudara punya profesi di dunia ini, dalam semuanya itu juga, itu sudah harusnya juga menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, di mana semuanya kita peruntukkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, ibadah seperti apa yang saudara miliki? Apakah ibadah yang rutin itu yang menjadi ibadah yang saudara jaga selama ini? Itu sajakah yang menjadi utama bagi saudara? Dengar saudara, bagi Tuhan bukan hanya itu, tapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang itu kita laksanakan, tetapi dalam hidup kita, dalam semua profesi hidup kita, semuanya itu kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya semuanya harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jika demikian, maka kita akan lakukan segalanya sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan hidup kita harus sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Kalau saudara hari ini sudah percaya bahwa hidup saudara sudah diselamatkan, saudara sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka saya percaya saudara akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan cara saya dan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan adalah dengan memiliki ibadah yang sejati. Dan cara kita memiliki ibadah yang sejati bukan hanya ibadah-ibadah yang rutin, tapi ibadah yang sejati itu adalah ketika aku berjuang, ketika saudara berjuang untuk menggunakan hidup kita, mempersembahkan hidup kita dalam semua hal, dalam semua sisi, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan semua hal dalam hidup saudara. Kita persembahkan itu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, adalah anugerah terbesar yang tidak bisa kita dapatkan dengan apapun kecuali dengan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya itu anugerah terbesar yang sebenarnya kita tidak layak, tapi sudah dilayakkan. Dan kita sudah menerima anugerah terbesar itu, maka firman Tuhan berkata, sekali lagi saya baca, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau Allah sudah berkorban kepada saudara dan saya, milikilah ibadah yang sejati dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Bukan hanya melakukan kegiatan itu harus, tetapi dalam hidup kita juga, seluruhnya kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita memiliki ibadah sejati sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah mengaruniakan kemurahan yang terbesar bagi kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Dan hari ini kami belajar dari firman-Mu, bahwa sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kami dalam iman kepada Yesus Kristus, maka seharusnya kami memiliki ibadah yang sejati dengan cara mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami akan terus melangkah dan kami akan berjuang untuk memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.